Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, dan Jemaat GPD Sola Gracia Pusparaya Bogor. Puji Tuhan oleh anugerah Tuhan sehingga kembali saya bisa menghadap saudara pada kesempatan ini untuk sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum firman Tuhan akan sama-sama kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, waktu yang Tuhan berikan, walaupun hanya melalui tayangan ini, kami merindukan lawatan Tuhan lewat firman Tuhan yang berkuasa dalam kami. Kami merindukan firman-Mu dalam kami untuk mengingatkan, menasihati, menegur, dan menguatkan setiap iman harap kami kepadamu. Sebab itu urapi hamba-Mu dan semua kami jemaat Tuhan. Kami siap untuk diberkati lewat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Saya baca berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan manusia diperhadapkan pada dua perkara, yaitu rencana manusia dan rencana Tuhan. Rencana manusia tidak abadi, rencana Tuhan abadi. Yang dapat saya sampaikan kepada kita bahwa Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupan kita untuk Dia mau menyatakan setiap rencananya. Sehingga di dalam pelayanan, dalam pengiringan atau keadaan apapun dalam hidup ini, bahwa dalam konteks kehidupan orang yang percaya kepada Yesus, maka kita ada dalam rencana Tuhan. Hidup ada dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan. Dalam kitab Ayub pasal 42 di sini, Ayub mengkisahkan tentang apa yang dia alami di dalam hidup. Dan kita semua tahu bahwa Ayub adalah pribadi yang begitu luar biasa pergumulan yang dia hadapi. Persoalan yang begitu membuat dia secara manusia ada dalam situasi dan keadaan yang begitu sulit sekali, saudara-saudara. Dan dia di ayat 42 ini berkata, Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ada sebuah konsep dalam ayat di sini bicara tentang rencanamu, rencana Tuhan. Puji Tuhan. Nah, memang ketika Ayub mengalami kondisi-kondisi di mana dia menderita, menghadapi berbagai pergumulan, dia tidak mengerti dan dia tidak memahami apa yang sedang dia alami. Tetapi di pasal 42 ini, pasal terakhir, pada akhirnya dia sadar bahwa ternyata apa yang dialami itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya mau sampaikan juga kepada kita bahwa hidup ini ada dalam rencana Tuhan. Dalam bingkai kekristenan, saudara-saudara mungkin sedang mengalami pergumulan sama seperti Ayub. Kita sedang mengalami problem dalam kehidupan, saudara-saudara. Tetapi kita mau percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Sehingga tentu lewat apa yang dialami oleh Ayub ini akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita untuk menyikapi setiap segala apa yang terjadi, bahwa Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dalam konteks adalah kesulitan apapun yang dialami, Tuhan sanggup untuk mengubahkan keadaan. Pergumulan apa yang sedang dialami, Tuhan sanggup untuk memperbuat sesuatu. Sebab kita berkata, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam kitab Perjanjian Baru menulis bahwa tidak mustahil bagi Tuhan. Artinya bagi manusia enggak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Demikian juga yang terjadi dalam diri Ayub. Puji Tuhan. Dan itu adalah proses dalam kehidupan kekristenan. Saudara, peristiwa yang dialami oleh Ayub, mungkin bagi orang yang ada di sekitar Ayub akan berkata bahwa Ayub telah gagal karena dia kehilangan banyak hal di dalam kehidupannya. Dia kehilangan harta kekayaan, keluarga, kehilangan sahabat-sahabatnya. Hal yang begitu bertubi-tubi yang dia alami, dan saya percaya oleh orang-orang di sekitarnya akan berkata bahwa Ayub sudah gagal. Tetapi Ayub berkata bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Memang dalam kehidupan sebagai orang yang percaya terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kondisi seperti itu yang seolah kita dibawa pada situasi dan keadaan yang
sepertinya gagal, tetapi kita yang mau berharap pada Tuhan, Tuhan bisa ubahkan kegagalan itu menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan ini. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Saudara-saudara, maka saya mau sampaikan kepada kita di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayatnya ke-9 dituliskan di situ, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bahwa berbeda cara berpikir manusia dengan cara berpikir Tuhan, bahwa Tuhan melebihi dari segalanya dalam hidup ini. Dia melampaui segala apa yang kita pikir, dia melampaui segala apa yang dapat kita buat. Karena rancangan Tuhan, yaitu rancangan yang akan membawa damai sejahtera, yang akan membawa kita pada hari depan yang penuh pengharapan. Itu sebabnya di kesempatan yang singkat ini saya sampaikan kepada setiap kita semua, saudara-saudara dikasih Tuhan, Ayub Tuhan izinkan mengalami kondisi yang berat, kondisi yang pahit, saya katakan kondisi yang susah, kondisi yang sulit, dan seolah dia gagal, tetapi ternyata Tuhan sedang memproses dia untuk dia menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang luar biasa. Kita pun juga demikian, yang kadang Tuhan izinkan kita melewati sebuah proses yang berat, sepertinya gagal, tetapi Tuhan tidak gagal dalam hidupmu. Untuk dia mau mengangkat kita, untuk dia membawa kita, untuk dia mau menyatakan kemuliaannya. Ada juga satu pribadi dalam Alkitab, yaitu Yusuf anak Yakub. Yusuf adalah pribadi yang secara manusia dia gagal, karena dia mengalami sebuah penderitaan yang berat, mengalami fitnahan, dia dipenjara, dia dibuang. Saudara-saudara, tetapi akhirnya Tuhan pakai Yusuf menjadi seorang pemimpin besar. Dan untuk dia meraih sebagai seorang pemimpin yang berhasil, dia telah melewati sebuah proses yang berat juga, yang secara manusia gagal, tetapi ternyata itu adalah langkah untuk membuat Yusuf menjadi pribadi yang hebat. Karena apa? Karena dia adalah pribadi yang tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang terpuruk, sekalipun dalam kondisi yang mungkin terpedaya dengan keadaan, tetapi dia mau tetap tunjukkan sebagai pribadi yang mau berharap pada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada. Saya balik kepada apa perkataan firman. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Maka Ibu Bapak dikasih Tuhan, Tuhan pun juga sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Saya katakan tadi, apapun yang kita alami, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dia sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu. Dari kesusahan menjadi sebuah penghiburan, dari kelemahan menjadi sebuah kekuatan, dari duka cita menjadi sukacita, dari tidak berdaya maka dia memampukan kita. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup. Dia tidak selamanya membiarkan kita dalam kondisi-kondisi yang terpuruk, tapi dia akan mengangkat kita dan membawa kita pada kemenangan. Dan itulah janji Tuhan yang dikatakan dalam tulisan di sini. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam bingkai kekristenan bahwa Tuhan punya rencana yang indah, hari depan yang penuh dengan segala pengharapan. Kita tidak melihat kondisi yang kita alami sekarang ini, tapi kita mau memandang hari besok, dan itu janji Tuhan, yaitu hari yang penuh dengan pengharapan. Puji Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi keadaan, tetap menaruh harap dan menaruh percaya, tidak putus asa menghadapi tekanan kehidupan, karena Tuhan sedang membawa kita pada sebuah rencana yang indah. Sekali lagi, rencana yang indah. Itulah yang dikatakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan membawa kita terus dia membawa saudara dan saya terus makin naik di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah singkat renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya Roh Kudus memberkati firman-Nya dalam kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman yang singkat yang hamba boleh sampaikan. Kami percaya Tuhan, Kau ada selalu dalam setiap kehidupan kami dan jemaat Tuhan, untuk mereka bisa menyikapi setiap apa yang mereka alami dan mereka rasakan, sehingga kami boleh melihat terus kemenangan yang dari Tuhan jadi bagian setiap umat jemaat Tuhan. Bahwa dalam hidup ini adalah sebuah proses untuk membawa kami pada kemenangan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan terus melawat umat jemaat Tuhan, Tuhan terus menguatkan mereka, kehidupan mereka terus maju di dalam Engkau. Sebuah proses kehidupan yang mereka alami dalam kehidupan secara manusia, bahwa mungkin orang mau berkata kami telah gagal, tetapi kami punya iman bahwa
Kami punya Yesus yang besar, yang sanggup untuk membawa dan mengangkat kami, mengangkat umat-umat Tuhan, mengangkat kita sekalian dari hal-hal yang terpuruk, untuk kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang besar, untuk melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup ini. Makasih Bapak, kami bersyukur, serahkan semua jemaat dalam tangan Tuhan, dan biar oleh Roh Kudus yang memampukan setiap semua mereka. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, saudara jemaat dikasih Tuhan.